Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Para pemirsa Dumai Kasasi dimanapun berada, di kesempatan kali ini kajian kita adalah membahas tentang ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat beliau yang sangat terkenal. Sahabat beliau yang mulia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kajian ini bersumber kepada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Ketika akhir dari perjalanan beliau, Rasulullah SAW yang kita maksud, maka suatu ketika beliau menyampaikan wasiat ini kepada Abu Hurairah sebagai kekasihnya, sebagai teman yang setianya, yang sehingga suatu riwayat menyebutkan kemana saja Rasulullah SAW pergi, selalu saja ada Abu Hurairah, selalu saja mendampingi Rasulullah SAW. Sehingga dengan kedekatannya itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkan wasiat dari Rasulullah, dan wasiat itu betul-betul diamalkan, dijalankan oleh Abu Hurairah. Dan bagi kita hendaknya menjadi pelajaran juga, yang menjadi amalan buat kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena isi wasiat ini adalah amal biasa buat kita, yang mungkin selalu kita lakukan dalam kehidupan. Cuman kadang-kadang tidaklah menjadi hal rutin, atau kita tidak mengetahui apa keutamaan daripada apa yang disampaikan Rasulullah itu yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan. Apa wasiat Rasulullah SAW itu kepada Abu Hurairah? Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Pemirsa Dumai Dokumentasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa 3 hari di bulan Hijriah itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, adalah amalan yang sudah kita lakukan. Amalan yang sudah sering kita buat. Terutama bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan puasa sunnah. Puasa yang 3 hari itu kita maksud adalah puasa di tanggal 13, 14, dan 15. Nah, 3 hari puasa itu ternyata adalah puasa sunnah yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah jangan sampai meninggalkannya. Keutamaannya luar biasa. Paling tidak bagi orang yang terbiasa dengan puasa-puasa sunnah seperti Senin Kamis, atau 3 kali dalam sebulan itu, yang tadi menjadi wasiat Rasulullah puasa itu, ternyata ini juga berefek kepada kita yang akan melakukan ibadah Ramadan sebentar lagi, atau ketika memang betul-betul dia sudah punya persiapan untuk melakukan ibadah Ramadan, maka bagi dia tidaklah menjadi hal yang biasa. 3 hari berpuasa setiap bulan. Kita ulangi, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 itu adalah puasa yang menjadi wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, yang sehingga Abu Hurairah melakukannya. Yang pertama. Wasiat yang kedua, mengerjakan sholat sunat duha 2 rakaat. Ini juga biasa. Hari ini anak-anak kita yang bersekolah di sekolah Islam terpadu atau sekolah-sekolah Islam, atau mungkin ada sekolah-sekolah umum yang menerapkan sholat sunat duha, sebenarnya ini sudah menjadi hal yang biasa. Sholat 2 rakaat beberapa menit setelah terbitnya matahari,
Ada yang mengamalkan salat sunat suruh. Ya, setelah beberapa menit terbitnya matahari mereka melakukan salat sunat suruh. Lalu bagi ingin melaksanakan salat sunat duha, dia lanjut setelah itu. Itulah waktu di mana-mana melakukan salat sunat duha. Maka diajarkan ada doa. Yang inti doa adalah, ya Allah, andaikan rezekiku jauh, dekatkanlah. Andaikan rezekiku di atas, turunkanlah. Itu makna daripada doa yang dianjurkan setelah salat sunat duha. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tinggalkan melaksanakan ibadah salat sunat duha. Karena salat sunat duha yang 2 rakaat itu adalah wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah tentang salat sunat witir sebelum tidur. Jadi wasiatnya adalah salat sunat witir sebelum tidur. Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksud dengan witir di sini adalah tidak hanya dianjurkan kepada orang-orang yang ya mereka mungkin punya kekuatan, punya amalan tentang salat sunat tahajud, artinya cukup salat sunat witir nanti di saat setelah melakukan salat sunat tahajud. Tapi bagi orang-orang yang tak biasa dengan bangun malam, tak terbiasa dengan salat tahajud, atau khawatir dia akan tertidur nanti, maka amaliyah dari wasiat ini adalah boleh salat sunat witir sebelum tidur. Makanya Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah agar salat sunat witir sebelum tidur. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 wasiat Nabi. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang amal ini pun sudah kita lakukan dalam kehidupan. Mana yang 3 tadi? Pertama, puasa 3 hari dalam sebulan bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, 15. Apalagi mungkin yang kita punya penyakit. Nah, ini hikmah juga. Ini pelajaran buat kita. Yang punya penyakit sudah konsultasi dengan dokter. Ya, sudah kemana-mana berobat. Lalu kita ruqyah dan segala macam. Maka kita akhirnya ingin mencari jalan keluar penyakit yang kita derita itu dengan cara bekam. Maka sebaiknya sebelum kita bekam, puasa sunnah dulu yang 3 hari. Kalau kita mampu. Tanggal 13, 14, 15. Lalu kita berbuka sehari, maka kita akan bekam pada tanggal-tanggal sunnah yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Sehingga penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, insya Allah akan sehat, dikarenakan kita awali dengan cara berpuasa 3 hari. Kemudian yang kedua tadi adalah salat sunat duha. Salat sunat duha 2 rakaat minimal kita lakukan di saat setelah 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit, atau sekitar jam setengah 7 mungkin, atau jam 7 atau jam 9. Kalau kadar umumnya adalah sebelum melewati matahari mendekati akan masuknya waktu zuhur. Maka itu di mana waktu-waktu yang dianjurkan salat sunat duha. Jadi 2 rakaat salat sunat duha dan merupakan wasiat Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah witir. Imam Nawawi tadi katakan bahwa sesungguhnya witir itu sebaiknya kita kerjakan. Bagi yang tak sanggup boleh sebelum tidur, tapi bagi yang sanggup iringi dengan salat sunat tahajud. Intinya adalah salat sunat witir menjadi hal yang sangat penting, sehingga Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah boleh dilakukan sebelum tidur. Ini intinya adalah hingga akhir dari perjalanan hidup kita. Karena kita berdoa ketika akan tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Di dalam doa kita adalah, ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Seolah-olah kita telah menyerdirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya, mana tahu tidur kita adalah tidur yang terakhir. Kita telah menutup, kita telah mengawali tidur kita itu dengan sholat sunat witir. Karena sholat sunat witir kegunaannya salah satu adalah sholat sunat penutup dari sekian sholat sunat malam yang kita lakukan. Makanya habis tarawih kita witir, habis tahajud kita witir. Bagi yang habis tarawih witir, artinya ingin tahajud, nggak perlu witir lagi, karena akan terjadi jumlah genap pada satu malam. Sedangkan sholat witir itu jumlahnya adalah ganjil. Maka boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, dan seterusnya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita yang disampaikan pada kesempatan ini. Semoga amal yang telah diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.